Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Jejak langkah bumi, dari keheningan hingga kegemerlapan. Keheningan yang melahirkan segalanya. Dalam keheningan yang tak terkatakan, jauh sebelum dunia ini ada, semesta bergerak tanpa arah yang jelas. Tak ada bintang yang bersinar, tak ada planet yang berputar di langit luas yang gelap. Alam semesta berada dalam kekosongan, sebuah kekosongan yang tak pernah terbayangkan oleh pikiran manusia. Tapi, dalam keheningan ini, sebuah kisah mulai terjalin. Ini adalah cerita tentang asal-usul dunia, tentang bagaimana bumi yang sunyi, yang suatu waktu hanya berupa awan gas dan debu, berubah menjadi tempat di mana kehidupan tumbuh dan berkembang. Kehampaan semesta. Dulu, semesta hanyalah kekosongan tanpa bentuk. Tidak ada cahaya, tidak ada materi, hanya sebuah ruang kosong yang tak terhingga luasnya. Namun, dalam ketiadaan itu, ada potensi yang besar, sebuah kekuatan yang tak tampak oleh mata manusia. Ini adalah kekuatan yang mengatur segala sesuatu dalam alam semesta, sebuah kekuatan yang dikenal sebagai energi kosmis. Di dalam kehampaan ini, terjadi suatu ledakan besar yang mengubah segalanya. Big Bang. Sebuah peristiwa yang tidak bisa digambarkan dalam kata-kata, di mana segala sesuatu yang ada di semesta diciptakan dalam sekejap mata. Dengan ledakan itu, energi yang tak terbatas mulai tersebar, menciptakan materi dan partikel-partikel kecil yang akan membentuk segala hal yang kita kenal sekarang. Sebuah proses yang berjalan perlahan, yang memakan waktu miliaran tahun, membentuk dunia seperti yang kita ketahui. Namun, pada saat itu, bumi masih belum ada. Tidak ada tanah, tidak ada laut, hanya ruang kosong yang penuh dengan gas panas dan partikel-partikel yang melayang di angkasa. Semuanya masih dalam kekacauan yang tak bisa dipahami. Bumi yang terbentuk dari gas menjadi padat. Seiring berjalannya waktu, materi yang ada mulai berkumpul dan membentuk benda-benda besar di luar angkasa, bintang-bintang dan planet-planet. Salah satunya adalah bumi, yang muncul dari kabut gas dan debu yang mengelilingi matahari yang baru lahir. Bumi pada awalnya bukanlah tempat yang ramah. Suhu yang sangat tinggi membuat permukaan bumi menjadi lautan lava yang panas, atmosfer yang terbentuk penuh dengan gas beracun, dan langit yang diliputi oleh awan tebal. Namun, dari kehancuran dan keganasan awal ini, bumi perlahan-lahan mulai mendingin. Proses yang memakan waktu jutaan tahun ini memungkinkan permukaan bumi untuk mulai membentuk kerak padat yang pertama. Namun, meskipun permukaannya mulai keras, dunia ini masih penuh dengan aktivitas vulkanik, hujan meteor, dan badai hebat yang membuat bumi masih belum layak dihuni. Bertahun-tahun berlalu, atmosfer bumi perlahan berubah. Uap air yang ada di udara mulai mengembun dan jatuh sebagai hujan. Lautan terbentuk, dan sebuah dunia yang sebelumnya sangat keras dan penuh dengan ancaman kini mulai berkembang menjadi tempat yang lebih stabil. Proses pembentukan ini berlangsung dalam waktu yang begitu lama, tetapi setiap perubahan yang terjadi adalah bagian dari sebuah perjalanan besar yang akan membawa bumi menuju kehidupan. Munculnya kehidupan di lautan yang dalam. Pada suatu titik yang tak bisa dipastikan, kehidupan pertama kali muncul. Namun, bukan dalam bentuk yang kita kenal sekarang. Kehidupan pertama kali muncul dalam bentuk organisme mikroskopis yang sederhana, organisme yang bisa bertahan hidup di lautan yang penuh dengan senyawa kimia dan zat berbahaya. Organisme pertama ini tidak memiliki bentuk yang jelas, mereka hanyalah kumpulan molekul yang bereaksi satu sama lain, berusaha untuk berkembang biak dan bertahan hidup. Proses ini bukanlah sebuah perjalanan yang mulus. Kehidupan pertama kali di bumi muncul dalam bentuk yang sangat sederhana, tetapi dalam bentuk kesederhanaannya, kehidupan ini memiliki potensi yang sangat besar. Di bawah laut yang dalam dan gelap, kehidupan mulai berkembang, meskipun tanpa kesadaran atau tujuan yang jelas. Mereka hanya hidup, berkembang, dan bertahan,
melakukan apa yang diperlukan untuk mempertahankan eksistensinya. Namun, meskipun kehidupan ini sangat sederhana, mereka memulai sesuatu yang sangat besar. Proses evolusi yang akan membentuk segala bentuk kehidupan yang ada di bumi dimulai dengan organisme mikroskopis ini. Mereka hidup, berkembang, berevolusi, dan menghasilkan keturunan yang semakin kompleks. Proses fotosintesis, revolusi pertama dalam kehidupan. Pada saat kehidupan mulai berkembang di lautan, sebuah revolusi besar terjadi. Beberapa organisme mengembangkan kemampuan untuk melakukan fotosintesis, proses yang memungkinkan mereka mengubah cahaya matahari menjadi energi yang bisa digunakan untuk bertahan hidup. Fotosintesis ini bukan hanya penting bagi makhluk hidup itu sendiri, tetapi juga bagi atmosfer bumi. Proses fotosintesis menghasilkan oksigen, gas yang sangat penting untuk kehidupan yang lebih kompleks yang akan datang. Oksigen yang dilepaskan ke atmosfer mulai mengubah komposisi gas di atmosfer bumi. Proses ini berlangsung selama jutaan tahun, tetapi dampaknya sangat besar. Dengan oksigen yang semakin banyak di atmosfer, kehidupan yang lebih kompleks mulai berkembang. Pada awalnya, kehidupan ini masih berada di dalam laut, tetapi lambat laun, makhluk hidup mulai mencari tempat baru untuk bertahan hidup ke daratan yang kosong dan belum dijamah. Namun, kehidupan di bumi masih sangat rapuh. Proses evolusi terus berjalan dengan cara yang sangat lambat, tetapi setiap langkah kecil menuju kehidupan yang lebih kompleks adalah kemenangan besar dalam perjalanan panjang bumi. Dunia yang tak pernah diam, evolusi terus berlanjut. Bumi yang dulunya hanya sebuah bola api yang panas kini telah berubah. Lautan yang sebelumnya hanya berisi senyawa kimia kini dihuni oleh berbagai jenis kehidupan. Permukaan bumi, yang awalnya tandus dan keras, kini dihiasi dengan berbagai bentuk kehidupan yang mulai merambat ke daratan. Proses evolusi terus berlanjut, menciptakan kehidupan yang semakin kompleks, dan kehidupan ini terus berkembang, membentuk dunia yang kita kenal sekarang. Namun, meskipun bumi telah berubah, ada satu hal yang tak berubah, perjalanan ini masih panjang. Bumi masih dalam perjalanan panjang menuju sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak kita ketahui sepenuhnya. Dari keheningan yang melahirkan segala sesuatu, bumi terus berkembang, membawa kehidupan ke tempat yang lebih baru, lebih luas, dan lebih kaya. Bagian pertama dari kisah ini adalah perjalanan dari kehampaan menuju kehidupan, perjalanan yang penuh dengan perubahan besar, kemajuan, dan tantangan. Namun, kisah ini belum berakhir. Di bagian kedua, kita akan melangkah lebih jauh, melihat bagaimana kehidupan mulai berkembang dan beradaptasi, membentuk dunia yang lebih kompleks. Perjalanan bumi menuju kegemerlapan baru saja dimulai. Keterhubungan yang menggerakkan kehidupan. Setelah miliaran tahun perjalanan panjang, bumi, yang dulunya hanya sebuah bola api yang panas, kini menjadi tempat di mana kehidupan mulai berkembang. Dari lautan yang dalam hingga daratan yang masih sunyi, kehidupan perlahan-lahan menjalar, tumbuh, dan beradaptasi. Namun, meskipun bumi telah jauh berubah, perjalanan menuju kegemerlapan masih penuh dengan misteri. Setiap langkah kehidupan adalah hasil dari evolusi yang panjang, penuh tantangan, tetapi juga penuh dengan peluang. Dalam bagian ini, kita akan menyaksikan bagaimana kehidupan berkembang di bumi, beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah, dan bagaimana makhluk hidup, termasuk manusia, mulai menapaki jejak mereka di planet yang semakin kaya ini. Revolusi kehidupan, dari laut ke daratan. Pada awalnya, kehidupan terbatas pada lautan. Tetapi, seiring berjalannya waktu, makhluk hidup mulai mencari cara untuk bertahan hidup di daratan. Proses evolusi membawa kehidupan keluar dari laut, menghadapi tantangan baru, dan beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Makhluk-makhluk pertama yang mendiami daratan adalah tumbuhan dan hewan-hewan yang memiliki kemampuan untuk bertahan dalam kondisi kekeringan dan suhu yang lebih ekstrim.
Perubahan besar yang memungkinkan kehidupan berkembang ke daratan adalah pembentukan lapisan ozon di atmosfer bumi. Lapisan ozon ini melindungi bumi dari radiasi ultraviolet matahari yang berbahaya, memungkinkan makhluk hidup untuk bertahan hidup di luar air. Dengan perlindungan ini, kehidupan mulai berkembang pesat di daratan. Tumbuhan pertama yang menyebar di tanah membentuk dasar dari ekosistem daratan, memberikan tempat bagi hewan-hewan untuk berkembang biak dan mencari makanan. Makhluk hidup pertama yang berjalan di daratan mungkin tampak sederhana, namun mereka adalah langkah awal yang penting. Kehidupan yang sebelumnya terbatas di lautan kini mulai menyebar ke tempat yang lebih luas. Dari organisme yang tampaknya rapuh dan tidak berdaya, kehidupan ini mulai menemukan cara untuk bertahan hidup, beradaptasi, dan berkembang. Evolusi yang menyentuh langit, makhluk dengan kesadaran. Seiring dengan berkembangnya kehidupan di daratan, evolusi membawa makhluk-makhluk baru yang lebih kompleks. Di antara mereka, muncul makhluk yang bisa merasakan, berpikir, dan bertindak dengan cara yang lebih cerdas, manusia. Meskipun manusia pertama kali muncul dalam bentuk yang sangat sederhana, mereka mulai menunjukkan kemampuan luar biasa untuk beradaptasi, menciptakan alat, dan memengaruhi lingkungan mereka. Manusia pertama yang muncul di bumi adalah makhluk yang masih sangat bergantung pada insting dan naluri. Mereka berburu, mencari makanan, dan hidup dalam kelompok yang saling melindungi. Namun, ada sesuatu yang berbeda dengan manusia. Mereka mulai menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi, untuk menyusun rencana, dan untuk berinovasi. Mereka tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga mulai mencari makna dalam kehidupan mereka. Perubahan terbesar yang terjadi pada manusia adalah kemampuan mereka untuk berpikir abstrak. Mereka tidak hanya bereaksi terhadap lingkungan mereka, tetapi mulai berpikir tentang masa depan, tentang asal-usul mereka, dan tentang alam semesta yang lebih besar. Manusia pertama mulai menciptakan alat, membuat api, membangun tempat tinggal, dan berkembang menjadi spesies yang lebih dominan. Namun, meskipun manusia telah mengembangkan kecerdasan dan kemampuan untuk mengubah dunia, mereka juga harus berhadapan dengan kenyataan bahwa bumi bukanlah tempat yang selalu ramah. Ada tantangan besar yang datang dengan kemajuan ini, termasuk tantangan dalam bertahan hidup, mencari makanan, dan mengelola sumber daya alam. Pencarian makna, mitos, dan filsafat. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai merenung tentang dunia mereka dan tempat mereka di dalamnya. Mereka mulai menciptakan mitos, legenda, dan cerita yang menjelaskan bagaimana dunia ini terbentuk, mengapa mereka ada, dan apa yang terjadi setelah mati. Dari Mesopotamia hingga Yunani kuno, peradaban-peradaban besar di dunia ini mengembangkan cerita-cerita yang penuh makna, yang mencoba menjelaskan asal-usul alam semesta. Di Yunani kuno, para filsuf mulai mencari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan besar tentang alam semesta. Plato dan Aristoteles mencoba memahami bagaimana dunia ini bekerja, sementara Socrates menantang orang untuk berpikir lebih dalam tentang makna kehidupan. Namun, meskipun mereka telah menciptakan dasar-dasar pemikiran filosofis yang mendalam, mereka tetap belum bisa menjawab sepenuhnya tentang asal-usul semesta dan kehidupan. Di sisi lain, di Mesopotamia dan Mesir, cerita-cerita tentang dewa-dewi pencipta menunjukkan bahwa manusia pada waktu itu memandang dunia dengan cara yang lebih spiritual. Mereka percaya bahwa alam semesta ini diciptakan oleh kekuatan yang lebih besar, dan mereka menyembah dewa-dewa yang mereka percayai dapat memberikan petunjuk tentang kehidupan. Meskipun pandangan-pandangan ini berbeda-beda, mereka semua mengandung satu hal yang sama, keinginan manusia untuk memahami dunia dan menemukan tempat mereka dalam alam semesta yang luas ini. Manusia ingin mengetahui apa yang terjadi setelah kematian, apa yang terjadi sebelum kelahiran, dan bagaimana semuanya ini bisa terhubung. Revolusi ilmiah menyingkap rahasia alam semesta. Pada abad-abad berikutnya, manusia mulai meninggalkan mitos dan legenda untuk mencari jawaban melalui metode ilmiah. Isaac Newton, Galileo Galilei,
dan Nicolaus Copernicus membawa perubahan besar dalam cara manusia melihat alam semesta. Mereka menggantikan pandangan geosentris, bumi sebagai pusat alam semesta, dengan pandangan heliosentris, matahari sebagai pusat, membuka jalan bagi pemahaman ilmiah yang lebih dalam tentang alam semesta. Dengan penemuan-penemuan ilmiah ini, manusia mulai mengerti bagaimana planet-planet berputar, bagaimana bintang-bintang terbentuk, dan bagaimana kehidupan berkembang. Namun, meskipun pengetahuan ini berkembang pesat, manusia masih belum bisa menjawab semua pertanyaan besar. Meskipun kita tahu banyak tentang fisika, astronomi, dan biologi, ada banyak misteri alam semesta yang tetap tersembunyi. Salah satu misteri terbesar adalah asal-usul kehidupan itu sendiri. Bagaimana kehidupan bisa muncul dari materi yang tidak hidup? Apakah kehidupan hanya kebetulan, atau adakah kekuatan lain yang mengatur semuanya? Ini adalah pertanyaan yang masih menghantui ilmuwan hingga hari ini, meskipun kita telah mencapai kemajuan luar biasa dalam berbagai bidang ilmu. Kehidupan yang terus berkembang, dari kehidupan sederhana hingga kompleks. Saat ini, bumi adalah tempat yang penuh dengan kehidupan. Dari mikroba yang tak terlihat hingga pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi, dunia ini dihuni oleh berbagai bentuk kehidupan yang saling bergantung satu sama lain. Setiap ekosistem di bumi berfungsi dengan cara yang sangat kompleks, menciptakan keseimbangan yang memungkinkan semua makhluk hidup untuk bertahan hidup. Namun, perjalanan bumi belum selesai. Bumi terus berkembang, terus berubah, dan terus menjadi tempat yang lebih kompleks. Kehidupan di bumi terus beradaptasi dengan perubahan iklim, dengan perubahan sosial dan budaya, dan dengan kemajuan teknologi. Namun, apakah kita benar-benar siap untuk masa depan yang penuh dengan ketidakpastian? Bagian kedua dari kisah ini membawa kita ke masa di mana kehidupan mulai berkembang dan beradaptasi, dari laut hingga daratan, dari mitos hingga filsafat, dan dari pemahaman sederhana tentang alam semesta hingga pencarian ilmiah yang lebih mendalam. Namun, meskipun kita telah mencapai banyak hal, kita masih memiliki banyak hal yang perlu dipahami tentang dunia dan kehidupan yang kita jalani. Mencapai puncak, keajaiban dan tantangan kehidupan. Kehidupan di bumi, setelah melalui perjalanan panjang yang penuh dengan perubahan dan evolusi, kini berada pada titik di mana manusia, sebagai makhluk yang paling kompleks di planet ini, mulai menggenggam kendali atas takdir mereka. Mereka bukan hanya bertahan hidup, tetapi mulai membentuk dunia sesuai dengan visi dan keinginan mereka. Namun, meskipun pencapaian luar biasa ini, ada pertanyaan besar yang tetap menggantung. Apakah umat manusia siap untuk menghadapi tantangan terbesar mereka, dan bagaimana mereka akan mengatasi beban yang datang dengan pengetahuan dan kekuatan yang mereka miliki? Inilah babak terakhir dari perjalanan panjang bumi dan kehidupan yang ada di dalamnya. Puncak peradaban, manusia dan teknologi. Kita hidup di dunia yang penuh dengan keajaiban. Dari penemuan-penemuan ilmiah yang luar biasa hingga kemajuan teknologi yang pesat, manusia telah mencapai puncak peradaban mereka. Pada abad ke-21, kita menyaksikan revolusi teknologi yang mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia. Komputer, internet, dan kecerdasan buatan adalah contoh nyata dari bagaimana teknologi telah membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah, tetapi juga lebih penuh tantangan. Teknologi memberikan kita kemampuan untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya tampak mustahil. Manusia kini bisa mengakses informasi dari seluruh dunia dalam sekejap mata. Mereka bisa berkomunikasi dengan orang lain yang berada di belahan dunia yang berbeda, bekerja sama dalam proyek-proyek besar, dan menemukan solusi untuk masalah yang selama ini tampak tak terpecahkan. Namun, meskipun teknologi telah membawa kita begitu jauh, kita juga harus menghadapi dampak dari kemajuan ini. Sementara beberapa melihat teknologi sebagai sarana untuk kemajuan dan kemakmuran, yang lain melihatnya sebagai ancaman terhadap keberlanjutan bumi. Ketergantungan pada teknologi, konsumsi yang berlebihan,
dan eksploitasi sumber daya alam tanpa batas menjadi beberapa tantangan besar yang kita hadapi. Perubahan iklim yang semakin parah, polusi yang merusak lingkungan, dan kesenjangan sosial yang terus berkembang adalah beberapa hasil dari pencapaian kita. Krisis lingkungan, sebuah peringatan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh umat manusia saat ini adalah krisis lingkungan. Perubahan iklim yang dihasilkan oleh pemanasan global akibat aktivitas manusia telah mengancam keseimbangan alam semesta yang telah terbentuk selama miliaran tahun. Suhu yang semakin tinggi, bencana alam yang semakin sering, dan hilangnya keanekaragaman hayati menunjukkan bahwa kita sedang berada di ujung tanduk. Namun, ini bukanlah sebuah akhir. Ini adalah kesempatan bagi umat manusia untuk merenung, untuk berhenti sejenak, dan untuk berpikir tentang arah yang ingin mereka tuju. Apakah kita akan terus mengejar kemajuan dengan cara yang sama, atau apakah kita akan menemukan cara baru untuk hidup selaras dengan alam? Dunia yang kita bangun, dengan segala kecanggihan teknologi dan peradaban, harus diimbangi dengan tanggung jawab yang lebih besar terhadap lingkungan dan sesama makhluk hidup. Krisis ini juga membawa kesadaran baru bahwa kita tidak bisa lagi memisahkan diri dari alam. Kita adalah bagian dari ekosistem yang lebih besar, dan setiap tindakan kita memiliki dampak yang lebih besar daripada yang kita kira. Keberlanjutan bukan hanya tentang mengurangi polusi atau menghemat sumber daya, tetapi tentang mengubah cara kita memandang hubungan kita dengan alam. Manusia harus mulai belajar untuk hidup dalam harmoni dengan bumi, bukan hanya memanfaatkan bumi untuk keuntungan mereka sendiri. Kehidupan yang terhubung, sinergi antar generasi. Ketika kita melihat dunia yang penuh dengan tantangan ini, kita juga melihat harapan yang muncul dari sinergi antara generasi. Generasi muda kini bangkit untuk menyuarakan perubahan. Mereka yang tumbuh di tengah-tengah krisis lingkungan, ketidakadilan sosial, dan ketidakpastian ekonomi, berjuang untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Mereka menuntut tindakan nyata terhadap perubahan iklim, menginginkan dunia yang lebih adil, dan memperjuangkan hak-hak mereka untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan aman. Tantangan yang ada tidak hanya soal teknologi atau lingkungan, ini juga soal bagaimana kita membangun hubungan yang lebih baik antar manusia. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, kita harus berhati-hati agar tidak kehilangan rasa kemanusiaan. Teknologi bisa mempererat hubungan, tetapi juga bisa memisahkan kita satu sama lain jika tidak digunakan dengan bijak. Sinergi antar generasi adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Generasi yang lebih tua memiliki pengalaman dan kebijaksanaan, sementara generasi muda membawa energi dan visi baru. Ketika kedua generasi ini bekerja sama, mereka bisa menciptakan dunia yang lebih baik, dunia yang tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan. Menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Masa depan bumi terletak di tangan kita, generasi yang hidup sekarang. Ini adalah panggilan untuk bertindak, untuk memanfaatkan pengetahuan dan teknologi yang telah kita capai, untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Namun, ini juga panggilan untuk bertanggung jawab, untuk menjaga dan merawat planet ini, untuk memastikan bahwa generasi mendatang bisa menikmati keindahan dan kekayaan alam yang telah ada selama miliaran tahun. Di dunia yang semakin terhubung ini, kita juga harus mengingat bahwa keberlanjutan tidak hanya berlaku untuk alam, tetapi juga untuk manusia itu sendiri. Kita harus menciptakan sistem sosial, ekonomi, dan politik yang lebih adil, yang memberi kesempatan yang sama bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang atau status. Dunia yang lebih baik hanya bisa tercipta jika kita semua bekerja bersama-sama, membangun dunia yang tidak hanya menguntungkan sebagian orang, tetapi juga membawa manfaat bagi seluruh umat manusia. Kegemerlapan yang menanti. Dengan semua tantangan yang kita hadapi, ada juga harapan yang tak terbatas. Bumi ini, meskipun penuh dengan permasalahan, juga penuh dengan keajaiban. Keanekaragaman hayati yang luar biasa,
Keindahan alam yang tak terlukiskan, dan potensi manusia yang tak terbatas menunjukkan bahwa kita masih memiliki banyak hal yang bisa dicapai. Dengan kecerdasan, kreativitas, dan semangat yang dimiliki oleh umat manusia, kita memiliki kemampuan untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Pada akhirnya, perjalanan bumi adalah perjalanan yang tidak hanya tentang kelangsungan hidup, tetapi tentang menciptakan kehidupan yang bermakna. Kehidupan ini adalah kesempatan bagi kita untuk belajar, berkembang, dan beradaptasi dengan dunia yang terus berubah. Sebagai makhluk yang memiliki kesadaran, kita diberi kesempatan untuk tidak hanya bertahan hidup, tetapi untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Keajaiban bumi terletak pada kemampuan kita untuk menemukan jalan menuju keberlanjutan, menuju kehidupan yang lebih harmonis, dan menuju kegemerlapan yang ada di masa depan.